Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ardiati dengan NIM 1810602013. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum masuk ke soal yang pertama, udah pada tahu belum nih apa itu Sistem Informasi Manajemen? Kalau belum pada tahu, aku kasih tahu ya. Jadi, Sistem Informasi Manajemen adalah sekumpulan proses di mana data diolah, dianalisis, dan juga ditampilkan untuk pengambilan suatu keputusan. Dan sistem ini juga dapat berguna untuk menunjang dan mengelola operasi perusahaan. Baik, kita masuk ke soal yang pertama ya. Soal pertama itu jelaskan konsep dari Sistem Informasi Manajemen. Jadi konsep dari Sistem Informasi Manajemen sendiri ada 6 konsep. Yang pertama yaitu konsep informasi. Sistem Informasi Manajemen terbagi menjadi 6 konsep, yaitu yang pertama konsep informasi yang merupakan proses pengumpulan data untuk dijadikan suatu informasi yang berguna bagi perusahaan. Kedua, konsep manusia sebagai pengelola informasi, yang mana manusia yang merancang, kemudian mendesain, serta mengumpulkan data-data agar bisa berguna untuk masa depan perusahaan. Ketiga, konsep sistem, yaitu merupakan konsep yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yang kemudian saling terhubung dan membentuk satu kesatuan agar tercapainya tujuan yang sama. Keempat, konsep organisasi dan manajemen, yaitu sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi sendiri adalah penentu yang paling penting dalam keorganisasian. Kelima, konsep pengambilan keputusan, yaitu merupakan rancangan sistem informasi manajemen yang harus mencerminkan rancangan terhadap perilaku pengambilan keputusan organisasi. Keenam atau yang terakhir adalah konsep informasi, yaitu merupakan informasi yang dapat mengubah suatu keputusan, dan perubahan dalam nilai hasil dapat menentukan nilai informasi. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan evolusi sistem informasi berbasis komputer. Dalam evolusi sistem informasi berbasis komputer ini terdapat 5 fokus, yaitu yang pertama fokus awal pada data atau electronic data processing. Pada awal abad ke-20, pemakaian komputer sangat terbatas dan hanya untuk aplikasi akuntansi saja. Dan nama electronic data processing ini merupakan aplikasi sistem informasi yang paling mendasar dalam setiap perusahaan. Kedua, fokus baru pada informasi atau sistem informasi manajemen. Dalam konsep sistem informasi manajemen, menyadari bahwa aplikasi komputer sangat dibutuhkan untuk diterapkan dengan tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan atau decision support system, yang merupakan sistem penghasil keputusan yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus diselesaikan oleh manajer. Fokus keempat yaitu fokus pada komunikasi atau office automation, merupakan penerapan office automation untuk memudahkan komunikasi dan peningkatan produktivitas di antara para manajer dan bekerja kantor lainnya melalui alat-alat elektronik. Kelima, fokus potensial pada konsultasi atau artificial intelligence. Ide dasar dari artificial intelligence adalah bahwa komputer dapat diprogram
untuk melaksanakan sebagian logis yang sama seperti manusia. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan fungsi dari hardware, software, brainware, serta perkembangan hardware dan software. Jadi, fungsi dari hardware sendiri yaitu sebagai pengelola dan untuk mendukung kinerja komputer, serta menampilkan input data. Sedangkan fungsi dari software itu adalah mengelola, memproses data, perintah, instruksi, serta suruhan dan arahan dari si pengguna komputer. Sedangkan fungsi dari brainware sendiri adalah sebagai programmer, operator, dan administrator. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dari hardware. Perkembangan hardware terdiri dari 3 generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1956. Pada generasi ini masih mengandalkan tabung hampa. Kemudian pada generasi kedua yaitu pada tahun 1957 sampai 1963, yang mana pada generasi ini ruang tabung hampa telah digantikan dengan transistor. Kemudian generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1975, yang mana integrated circuit atau IC telah digunakan sampai dengan sekarang. Kemudian kita masuk ke soal keempat, yaitu tujuan dari Informasi Research Planning atau IRP dan tujuan dari Enterprise Research Planning atau ERP. Jadi tujuan dari IRP yaitu menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan supplier dengan mendistribusikan seberapa banyak inventor yang dibutuhkan, dan supplier mana saja yang harus dikunjungi dalam setiap rute pengirimannya. Kemudian tujuan dari Enterprise Research Planning atau ERP yaitu untuk mengintegrasikan proses-proses kunci dalam organisasi seperti order entry, manufacturing, pembelian, dan lainnya. Kemudian perkembangan dari software. Perkembangan dari software ini terbagi menjadi 4 era. Era pertama yaitu era pioner, yang dimana pada era ini bentuk software pada awalnya merupakan sambungan-sambungan kabel bagian dalam komputer. Dan untuk mengakses komputer itu sendiri harus melalui kartu yang dilubangi. Kemudian era kedua yaitu era stabil. Pada era ini baris perintah pada software tidak lagi satu persatu, tetapi dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian alat bantu kedua yaitu adalah diagram konteks. Diagram konteks merupakan bagian dari DFD yang berfungsi untuk memetakan model lingkungan. Alat bantu ketiga yaitu kamus data. Kamus data merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Nah, kita masuk ke soal terakhir atau soal ke-6, yaitu sebutkan dan jelaskan etika dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi itu yang pertama, privacy, yaitu menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi agar tidak diakses oleh orang lain. Kedua, yaitu akurasi. Akurasi ini merupakan faktor yang harus dipenuhi dalam sebuah sistem informasi, karena apabila terjadinya ketidakakurasian, maka akan menyebabkan hal-hal yang mengganggu atau bahkan dapat membahayakan. Yang ketiga yaitu properti, yaitu perlindungan terhadap hak properti yang sekarang itu lebih dikenal dengan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat yaitu akses. Akses ini berfokus pada penyediaan akses bagi semua kalangan. Nah, itulah jawaban dari 6 soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi.
Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton, dan terima kasih. Di rumah saja ya, tetap semangat dan selalu sehat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.